Hai, jumpa lagi di Neng Review. Hari ini aku mau nge-review sebuah drama, tapi ini drama China. Jadi drama China kolosal, tapi temanya itu tema-tema anak muda gitu, tema pelajar gitu. Ini adalah drama yang aku temukan secara tidak sengaja saat aku lagi bosan dan kehabisan stok drama. Jadi aku nonton ini di WeTV. Nah, waktu itu aku lagi bosan banget karena lagi habis stok drama, mau nonton drama ongoing tapi kayak lagi nggak mood gitu. Jadi ya udah aku scroll. Judulnya itu adalah The Chang'an Youth. Jadi anak-anak muda dari Chang'an gitu, kota Chang'an, salah satu kota di China gitu. Nah, aku akhirnya nonton ini karena aku merasa sinopsisnya itu ceritanya agak ringan, posternya juga kayak ceria gitu. Ketiga itu karena aku merasa ini episodenya dikit, kayaknya cuma sekitar 20-an episode ya kalau nggak salah. Pas awal nonton sebenarnya aku merasa ini ceritanya biasa aja ya. Sinopsisnya begini, jadi ada seorang wanita namanya Seng Yi. Nah, Seng Yi ini adalah seorang koki dari kota dia lahir. Nah, dia itu seorang koki yang biasa aja gitu, bukan anak konglomerat sebenarnya. Nah, tapi akhirnya dia pergi ke kota Chang'an. Tujuan dia ke situ adalah untuk membalas budi temannya yang sudah meninggal. Nama temannya itu adalah Seng Tianyi. Jadi Seng Tianyi ini punya ikatan kontrak nikah, kayak udah tunangan gitu loh sama temen dia waktu kecil, sama Tang Jiuhua namanya. Jadi mereka tuh kayak udah tunangan. Nah, tapi kan si Tianyi ini kan kayak dia udah meninggal kan ya karena sakit. Nah, jadinya akhirnya Seng Yi ini kayak pergi ke Chang'an gantiin si Tianyi buat nikah sama si Tang Jiuhua itu, karena dia kayak mau menuntaskan keinginan terakhirnya si Tianyi itu apa. Dan satu lagi dia mau nyelidiki latar belakang statusnya si Tianyi itu sebenarnya siapa gitu. Jadi dia tuh bukan anak kandung dari keluarga Seng gitu loh. Akhirnya si Yi ini berangkatlah ke kota Chang'an. Nah, di situ beneran nih ketemu sama si Tang Jiuhua gitu. Cuman kan dia itu walaupun niat hati tuh mau balas budi si Tianyi, cuman kayak berat gitu loh, kayak merasa merebut tunangannya si sahabat dia gitu kan, kayak nggak enak gitu. Jadi dia kayak pengen, ya udah gue mau kesana mau nyetor muka aja gitu. Nah, akhirnya dia mencari cara lah bagaimana caranya supaya pernikahan ini ditunda gitu. Nah, sampai sana dia udah sampai nih. Akhirnya ketahuan, oh ada satu namanya Shangyi Kwan. Ini sekolah Shangyi. Nah, dia tuh kayak lagi buka pendaftaran loh buat murid-murid baru. Nah, sekolah Shangyi ini adalah salah satu sekolah yang sangat populer pada masa itu, dimana dipercayakan bahwa semua sarjana lulusan dari sekolah Shangyi itu kan nantinya bakalan jadi orang-orang hebat yang bertugas di istana gitu. Nah, akhirnya si Yi ini dia menyamar jadi cowok. Nah, yang boleh masuk ke Shangyi Kwan itu hanyalah anak laki-laki, jadi perempuan nggak boleh tuh. Ini kan soalnya ini ceritanya cerita jadul banget ya, jadi kayak yang boleh sekolah tuh cuma anak cowok gitu. Anak cewek kan masih belum emansipasi wanita lah istilahnya gitu. Nah, jadi akhirnya si Yi ini menyamar jadi pria buat masuk ke Shangyi Kwan gitu. Nah, disitulah dia bertemu, kan masuknya dia bareng sama si Tang Jiuhua karena kan udah kenalan nih, kan mau tunangan ceritanya. Nah, nggak jadi nikah nih, ditunda. Terus dia ketemu Tang Jiuhua, ketemulah sama Tuku Mushe, ketemu sama Yang Zian, ketemu pula sama Li Jingyan kalau nggak salah namanya. Jadi ini jadilah 5 sekawan. Nah, awal-awal masuk nih ya ceritanya, Seng Yi ini kan masih belum terkuak kalau dia tuh cewek kan. Jadi semua orang pada nggak tahu nih. Nah, akhirnya hubungan mereka tuh kayak masih terpecah belah gitu loh, pada masih tengil-tengil semua gitu. Sebenarnya pas aku nonton tuh aku merasa ini ceritanya udah mainstream banget lah ya, kayak udah banyak aja drama-drama yang mengangkat tema tentang cewek nyamar jadi cowok buat masuk ke sekolah tertentu gitu, kayak semacam Hanakimi kayak gitu kan udah biasa gitu kan. Cuman ya tetap aku nonton aja karena aku merasa ini ceritanya ringan aja. Yang aku tidak sangka adalah walaupun ini ringan dan ceritanya udah mainstream, ini nyatanya berhasil banget menarik minat aku dan bahkan bikin aku sempat agak sulit move on ya. Karena ternyata menariknya drama ini tuh walaupun dia tuh kayak ambil setting latar waktunya itu di masa-masa jadul ya, masa dulu di Chang'an masa lalu, tapi ternyata ceritanya itu masih relevan gitu. Jadi dia menceritakan tentang bagaimana anak-anak di sekolah Shangyi itu belajar.
Jadi lebih banyak ditonjolkan bagaimana proses belajar dan mengajar di sekolah Sang I-nya sendiri. Jadi tuh kayak kita langsung nonton. Kalau biasa kan kita nonton kayak, oh ini loh pelajaran di sekolah di dunia modern itu kayak gini. Cuman jarang banget diperlihatkan gimana sih proses belajar dan mengajar di sekolah pada zaman dahulu. Caranya tuh kayak gimana ya? Kan nggak punya laptop segala macem. Bukunya juga buku yang masih gulung-gulungan gitu. Tulisnya pakai kuas kayak gitu. Kuas ya, buat kaligrafi gitu lah. Nah jadi kayak seru aja pas kita nonton proses mereka belajar di sekolah gitu. Dan Sang I itu adalah salah satu sekolah yang bergengsi. Lalu kita melihat tes masuknya ternyata kayak puitis banget gitu. Nah itu cukup seru. Dan yang menariknya lagi sebenarnya di sekolah Sang I itu nggak cuma ada proses belajar mengajar. Kalau kita di sini ada misalnya lomba cerdas cermat atau lomba pidato segala macam, mereka juga punya lomba olahraga buat persahabatan, lomba masak, lomba menari, segala macam tuh ada. Nah, aku tuh paling suka pas melihat mereka semua itu pada berjuang gitu. Jadi mereka tuh akhirnya dikenal sebagai 5 orang sekawan ya, 5 orang sekawan dari Sang I Kwan. Nah, dan masing-masing dari mereka ini punya kemampuan. Sheng Yi tadi itu kan adalah koki kan. Nah, dia itu kemampuannya memasak. Terus ada Li Qingyan. Li Qingyan ini dia pintar dalam berhitung, matematika dan statistika gitu. Nah, terus ada Tang Qiuhua. Tang Qiuhua ini diam-diam ternyata pintar dalam hal menari. Terus ada Yang Zi'an. Kalau Yang Zi'an ini pintarnya di catur. Satu lagi Tuku Musye ini pintarnya di bermain pedang. Nah, suatu saat mereka tuh kayak ada kompetisi kan. Jadi mereka berlima ini nanti bakalan mewakili sekolah Sang I buat ikut kompetisi gitu. Nah, yang di sini tuh aku suka banget tuh. Aku tuh suka banget pas melihat mereka tuh pada masing-masing pusing latihan, kayak kita melihat aja loh ada semangat anak muda di situ. Walaupun ini cerita jadul, tapi ternyata anak muda zaman dahulu pun tidak jauh berbeda sama anak muda pada saat zaman kita. Pas aku nonton itu tuh aku merasa kayak masuk aja di dalam cerita. Rasanya seperti menjalani time travel. Lebay banget, emang lebay banget, tapi kayak bener, kayak rasanya tuh aku kayak time traveling ke zaman mereka. Pas mereka lagi lomba, seakan aku tuh lagi ada di posisi sana sedang jadi penonton. Terus aku menyaksikan bagaimana semangat perjuangan mereka. Nah, aku suka banget tuh pada saat pokoknya mereka preparation segala macam tuh kayak terasa aja api semangat anak mudanya itu kayak berasa. Pas nonton itu aku merasa kayak wah, kayak lagi zaman-zaman sekolah lagi, seru gitu. Nah, itu yang bikin aku makin betah nonton ini. Terus aku suka banget pas mereka berlima ini akhirnya udah jadi satu kesatuan gitu kan. Udah jadi satu tim, satu geng yang hebat gitu loh. Nah, kayak ada chemistry yang sangat kuat antara mereka berlima. Padahal tuh akhirnya tuh mereka kan tahu tuh pasti terkuat tuh, pasti terkuat. Rahasia bahwa Sang I ini cewek tuh pasti terkuat. Itu udah klise banget kalau diceritain seperti ini, pasti terkuat, emang terkuat. Dan tapi pada saat mereka udah pada tahu tuh kayak mereka tuh berusaha nutupin satu sama lain, padahal semuanya udah pada tahu gitu. Kayak mereka tapi masih berusaha nutupin gitu. Nah, pada saat mereka akhirnya jadi 5 sekawan ini ya, aku suka banget sama chemistry yang mereka bangun, karena kayak terasa powerful banget aja. Persahabatan mereka tuh kayak kamu adalah darahku, kamu adalah tulangku, rasanya seperti itu gitu. Kayak mereka tuh saling melindungi satu sama lain dan kompak banget. Kompaknya tuh beda loh, maksudnya beda loh. Kita melihat pertemanan pada zaman bahola seperti itu tuh sama zaman-zaman sekarang tuh ada nilai yang berbeda gitu. Mereka tuh pertemanannya itu akurnya sampai bahkan rela mengorbankan hidup mereka masing-masing, kayak gitu, seerat itu. Dan itu benar-benar kayak bikin adem banget, jadi bikin kayak wah, nyaman aja nontonnya, kayak takjub banget gitu. Dan aku paling suka tuh pas mereka misalnya punya misi kan. Awalnya tuh ada yang anaknya baik banget, tahu kan kalau di sekolah tuh kayak ada tipikal anak yang suka laporin temen yang gak ngerjain PR, atau suka bilangin ada PR loh bu, kayak gitu. Nah, tapi pada saat mereka itu berlima gabung, akhirnya tuh kayak orang yang awalnya itu agak terlalu taat peraturan tuh mulai berubah. Dia kayak mengenal nilai-nilai persahabatan dan nilai-nilai solidaritas. Wih, bagus sih nilai solidaritas gitu kan. Nah, itu yang ditekankan banget di sini. Jadi kayak kita melihat perubahan karakternya juga. Bagaimana sih sebuah persahabatan yang erat itu bisa mempengaruhi watak seseorang. Itu kayak amazing banget gak sih gitu. Nah, terus hal lain aku suka lagi itu adalah background soundnya. Di sini tuh
Ada saat-saat tertentu, karena ini mungkin menceritakan perjuangan para pelajar kali ya, jadi background soundnya itu ada yang semangat banget gitu loh. Pas nonton tuh denger soundnya, kita jadi ikut kayak berada di arena pertandingan. Itu yang bikin aku merasa kenapa aku tuh kayak lagi time traveling ke sana gitu, seperti itu. Jadi overall sebelum aku nonton aku merasa ini biasa aja, pas aku nonton juga aku merasa biasa aja, tapi setelah aku nonton aku merasa wah, drama ini tuh berhasil membawa aku masuk ke dalam ceritanya gitu. Walaupun sebenarnya ini cerita yang udah mainstream banget, yang udah ketebak banget, tapi intinya akhirnya aku tuh merasa ini emang dramanya bagus sih. Menurut aku bagus, dengan 24 episode yang awalnya aku merasa biasa aja, berhasil merubah pandangan aku terhadap drama ini. Menurut aku ini bagus gitu. Karena sisi cerianya dapet, dengan nonton ini tuh kayak makin merasa semangat gak sih buat belajar lagi gitu. Orang mereka aja dulu sesusah apapun mereka bakalan belajar. Bahkan ada satu nilai lagi yang aku suka banget sama drama ini, emansipasi wanita. Nah, kan season I itu tadi dia nyamar kan dari cewek menjadi cowok buat masuk ke Sang Ikwan. Awalnya tuh sebenarnya dia berawal dari iseng-iseng aja. Tapi seiring waktu, karena mungkin ini pengaruh lingkungan juga kali ya, yang kompetitif, pada ambisi, pada semangat belajar yang tinggi. Jadi si Sang I ini akhirnya merasa tertantang juga. Yang awalnya dia masuk cuma iseng-iseng, akhirnya dia berhasil berjuang, dan dia itu adalah salah satu murid yang top, murid teladan gitu di situ. Padahal dia wanita dan dia berhasil memimpin. Hingga akhirnya pada saat dia tuh terkuat sebagai wanita, bahkan dia tuh kayak mendapat pengakuan gitu loh dari profesor yang ada di Sang Ikwan itu. Jadi ya ada satu nilai tentang emansipasi wanita yang kita pelajari di drama ini gitu. Selain nilai persahabatan, ini adalah nilai yang sangat ditonjolkan secara keseluruhan ceritanya. Nah, untuk chemistry-nya sebenarnya aku paling suka tuh sama chemistry yang soal persahabatan mereka. Tapi kalau untuk love line-nya sendiri emang ada, cuman aku agak merasa love line-nya itu nggak terlalu kuat, dan aku sebenarnya biasa aja sama love line-nya. Aku nggak merasa love line-nya itu bagus banget, enggak, merasa biasa aja gitu. Aku lebih suka ke hubungan persahabatan yang mereka bangun di dalam drama ini. Itu sih bonus poinnya menurut aku. Jadi sekian saja review aku mengenai drama The Chang'an Youth. Kalau misalnya lagi nggak ada list atau stok drama buat nonton, kayaknya ini bisa banget jadi salah satu drama yang bisa kalian tonton gitu. Walaupun ceritanya maksudnya ringan dan mainstream, sebenarnya tetap aja ada satu feel dan satu power dari si drama ini sendiri gitu. Sekian review aku, semoga bisa jadi referensi, dan happy watching. See you on next video. Bye bye.